Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Widya Stuti di mata pelajaran Sosiologi. Sebelum itu, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai gejala sosial. Berikut adalah tujuan pembelajaran kali ini. Dia merupakan makhluk sosial, di mana manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan. Hubungan atau interaksi sosial di antar manusia ini dinamakan sebagai gejala sosial. Lalu, apa gejala sosial itu? Coba kalian perhatikan gambar berikut. Pernahkah Anda melihat kejadian tawuran? Jika pernah, ini merupakan sebuah contoh dari gejala sosial. Tawuran ini merupakan konflik antar individu yang menyebabkan pertentangan. Kemudian ketika terjadi sebuah perdamaian, maka ada proses yang namanya perubahan di dalam tawuran tersebut. Lalu, gejala sosial itu apa? Jadi, gejala sosial itu dapat disimpulkan sebagai sebuah sesuatu yang dibuat maupun dilakukan manusia di dalam lingkungan kehidupannya. Kemudian, kita lanjut kepada ragam gejala sosial. Ragam gejala sosial ini ada 4 aspek. Yang pertama ada ekonomi, yang kedua ada budaya, yang ketiga ada lingkungan alam, dan yang keempat ada psikologis. Ekonomi ini berhubungan dengan pendapatan. Contohnya ada pengangguran, kemiskinan, seperti itu. Kemudian untuk aspek budaya berhubungan dengan keanekaragaman budaya. Contohnya ada kenakalan remaja, kemudian ada peniruan budaya asing yang negatif. Kemudian pada aspek lingkungan alam biasanya menyangkut aspek kondisi kesehatan. Yang terakhir ada aspek psikologis. Aspek ini berhubungan dengan masalah kejiwaan. Lanjut kepada faktor penyebab terjadinya gejala sosial. Faktor penyebab terjadinya gejala sosial ada 2. Yang pertama ada faktor kultural, yang kedua ada faktor struktural. Faktor kultural berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat. Sementara faktor struktural berkaitan dengan sesuatu yang disusun oleh pola tertentu. Pola ini berhubungan dengan adanya pola-pola hubungan antar individu dan kelompok yang terjalin di lingkungan masyarakat tersebut. Kemudian ada konsep dasar sosiologi. Konsep dasar sosiologi ini berguna sebagai pengendalian atas gejala sosial yang muncul di masyarakat. Yang pertama ada sosialisasi, yang kedua ada kelompok sosial, yang ketiga ada stratifikasi, yang keempat ada lembaga sosial, yang kelima ada perubahan sosial, dan yang terakhir ada konflik sosial. Lanjut kepada dampak gejala sosial. Dampak positif. Dampak positif ini adalah ketika perubahan yang muncul akan memberikan manfaat. Sementara dampak negatif adalah ketika perubahan akan mengakibatkan adanya keguncangan budaya, yang mana akan mengarah kepada perilaku menyimpang atau tindakan negatif. Lanjut kepada cara mengatasi. Nah, cara mengatasi di sini adalah dengan pengendalian sosial, di mana pengendalian sosial ini bertujuan untuk memahami mengenai nilai atau norma yang berlaku di masyarakat. Terdapat pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam pengendalian sosial. Yang pertama ada keluarga, yang kedua ada sekolah, yang ketiga ada masyarakat, yang keempat ada polisi, dan yang terakhir ada media massa.
Nah, kita tiba kepada penugasan. Jadi setelah saya menjelaskan materi, silakan kalian meresum materi tersebut dalam bentuk mind mapping ya. Untuk link pengumpulan akan saya kirimkan setelah pembelajaran kali ini. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa gejala sosial sebagai sebuah fenomena yang menandai munculnya permasalahan sosial di masyarakat. Namun, meski gejala-gejala sosial ini menimbulkan masalah, selalu ditemukan jalan untuk menyelesaikannya. Sekian pembelajaran kali ini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.